Apa? Asam nukleat adalah polimer dari nukleotida. Kalau yang tadi protein adalah polimer dari asam amino. Karbohidrat adalah polimer dari polisakharida. Kalau asam lemak tidak ada polimer. Asam lemak cuma satu molekul besar saja yang terdiri dari gliserol dan asam lemak. Nukleotida adalah molekul yang terdiri dari 3 komponen: fosfat, ribosa, dan massa uric. Kalau asam protein, asam amino, tidak ada komponen ya, asam amino. Lemak ada komponennya 2, asam lemak dan gliserol. Kalau asam nukleat ada fosfat, ada ribosa, dan ada massa uric. Sapurin atau massa pirimidin. Asam nukleat yang monomer nukleotidanya mengandung molekul deoksiribosa disebut sebagai DNA. Sedangkan asam nukleat yang monomer nukleotidanya mengandung molekul ribosa disebut sebagai RN. Ini monomer, ini polimernya. Nukleotida, polimernya asam nukleat, asam amino, punya protein, monosakharida tadi sudah saya sebutkan ya. Nah, di sini monomer polymerization menjadi polimer. Nah, sekarang kita belajar mengenai struktur dari asam nukleat. Kita lihat di sini. Ini yang disebut sebagai nukleosida monofosfat menyusun DNA. Sedangkan yang di sini ini adalah nukleosida fosfat juga, tapi dari RNA. Karena apa? Karena nukleosida di sini itu mengandung ada sasaran buat monomer dari DNA disebut sebagai beredar dari fosfat dan laktosa. Kalau laktosanya pada si pembawa ada oksigen itu untuk DNA. Sedangkan yang ada oksigennya itu ada. Nah, namanya ya ini sasarin dari DNA besar. Kemudian ada apa namanya ini dosa. Kalau dia mengikat satu fosfat, ini sudah disebut sebagai nukleosida. Namanya nukleosida monofosfat. Kalau fosfatnya satu, yang biru ini. Nah, kalau fosfatnya warna hijau itu nukleosida fosfat. Fosfatnya ada 2, namanya nukleosida difosfat. Nah, kalau fosfatnya ada 3, yang 1, 2, 3, biru, hijau, merah, itu nukleosida fosfat. Nah, nukleosida yang mengikat fosfat itu disebut sebagai nukleotida. Jadi jangan dicampur-campur. Ya. Kalau nukleosida itu ini saja tanpa fosfat. Kalau sudah ada fosfat satu, sudah jadi nukleotida di sana. Tapi namanya adalah nukleosida fosfat. Jadi kapan dia disebut sida atau disebut tidak tergantung dari apakah ada fosfat atau tidak. Sekarang ini bahwa ini deoksinukleotida ada di DNA. Karena apa? Karena tulisannya di sini tidak mengandung oksigen. Sedangkan ini nukleotida yang RNA ini oksigen. Ini simbol 2 dari sama dengan tadi ya.
ini nukleotida. Yang ini saja tanpa fosfat namanya nukleosida. Nukleosida itu terdiri dari massa protein dan glukosa. Nukleosida. Saya tekankan ini karena nanti enzimnya beda. Jadi kalau enzimnya tadi ada nukleosida, tapi kalau nukleotida berarti untuk asam urea. Asam urea ini itu seperti apa? Di sini asam urea itu ada dua, sedangkan asam urea itu saya biasanya saya singkat cut untuk C T untuk ini, sedangkan purin G saja untuk mengingat-ingat kapan pirimidinnya saja. Yang namanya pendek purin, molekulnya besar, ada dua lingkaran, ada dua bentukan split, yang satu 6, yang satu 5. Tapi kalau namanya panjang pirimidin, molekul splitnya cuma satu saja, sitosin, urasil, timin. Ya, jadi seringkali menghafal karena sudah banyak yang dihafal, M berapa, sini. Jembatan baliknya seperti ini. Namanya panjang. Pasti molekulnya pendek-pendek. Sitosin, urasil atau timin. Sedangkan kalau purin, dua saja molekulnya besar-besar. Adenin dan guanin. Adenin dan guanin ini akan lebih sering familiar untuk Anda karena apa? Tadi ada ATP, adenosin trifosfat. ATP, adenosin trifosfat. Adenosinnya itu ya adenin ini. Disebut adenosin karena dia adeninnya ini mempunyai satu ribosa. Karena itu dia tidak disebut adenin lagi, dia sudah disebut adenosin. Kalau adenin sendiri tanpa ribosa di sini. Nah, kalau ada ribosa ini namanya kan nukleosida, bukan adenin tapi adenosin. Kalau timin tirosin. Kemudian seterusnya, kemudian ini yang harus diingat, DNA. Nanti pulang lagi ke bahasanya ya kebetulan DNA itu yang hanya ada DNA adalah memang di Jakarta. Untuk RNA pirimidinnya itu adalah ini, sedangkan gulanya itu adalah dioksin. Sedangkan untuk RNA susahnya adalah massa pirimidinnya itu urasil, sedangkan gulanya adalah besar. Kemudian DNA dan RNA itu dua-duanya mengandung institusi dan dua-duanya sama-sama mengandung fosfat. Nah kan? Tapi belajar ini mudah, tapi belajar yang ini jangan disambi dengan pekerjaan-pekerjaan lain. Fokus dulu, begitu Anda hafal, insya Allah sampai di ini pasti tidak akan tercampur baur. Berikutnya, fungsi daripada glukosid tadi adalah prekursor asam urea. Dua, sedangkan purin dan pirimidin berfungsi pada energi metabolisme, sintesis protein, regulasi aktivitas enzim, transduksi sinyal. Kemudian jika berkaitan dengan vitamin atau derivat vitamin akan berfungsi sebagai koenzim. Kemudian berperan sebagai donor atau aseptor.
untuk fosfat dalam reaksi metabolisme ATP atau ADP. Di sini mengikat lemak dan sebagainya ya, baca sendiri. Lebih jelas nanti kalau contoh reaksinya seperti ini. Oh, ini fungsinya dari asam nukleat atau basa-basa berikutnya ini adalah pirimidin dan purin yang dipergunakan untuk obat. Jadi pirimidin dan purin yang dibuat secara sintetik. Contohnya 5-iodo deoksiiodin, 5-fluoruracil, 6-azadirubin, allopurinol. Masih ingat allopurinol? Ini adalah asam urat radioaktif dan ini contoh basa-basa purin dan hidrogen yang disintesis di laboratorium atau di pabrik yang nantinya akan digunakan. Yang atas sudah disebutkan bahwa ini azadirubin mendapat respon imun pasca transplantasi. Setelah ini dia akan pasien-pasien itu akan menggunakan antihistamin, tapi yang pertama kali respon imunnya diberikan oleh azadirubin. Kemudian nukleotida dibandingkan dengan nukleosida. Sudah saja seperti dia isinya apa, komponennya apa, fungsinya apa, dan contohnya apa. Di sini komponennya yang berbeda tadi, kalau DNA cuma DNA saja yang menjadi, sedangkan hanya RNA saja yang punya uracil. Hanya DNA saja yang punya deoksiribosa, hanya RNA saja yang punya ribosa, yang tidak kehilangan fungsi. Yang lain-lain semuanya ada baik di DNA. Bagaimana bahasa-bahasa purin itu dan bahasa-bahasa purin itu berhubungan satu dengan lain, atau bagaimana nukleot dan nukleotida itu berhubungan satu dengan lain. Ini contohnya sudah. Yang di sini adenin, ini bahasa purin. Bahasa purinnya adeninnya ini mengikat di C nomor 1 dari ribosa. Kemudian di sini bahasa pirimidin juga contoh untuk menunjukkan bahwa bahasa-bahasa purin itu mengikat di C nomor 1 juga dari ikatan asam nukleotida. Jadi yang namanya nucleic acid itu ya rangkaian dari nukleotida. Tidak sesederhana seperti misalnya asam lemak terdiri dari satu asam lemak rantainya panjang. Ini asam nukleotida rantainya panjang terdiri dari nukleotida dalam jumlah yang sangat panjang, terserah. Karena ini nanti akan menyusun kromosom. Di sini Anda lihat ada 3 aksen. Di sini 5 aksen. Apa yang disebut sebagai 3 aksen dan 5 aksen? Ini akan selalu ada kalau Anda membaca asam. Di 3 aksen itu ada C nomor 3. Ini besar suatu dan besar dan yang dari 5 aksen itu adalah C nomor 5. Tapi lihat seperti brosur saya yang ini C1, ini C2, ini C3, ini C4, ini C5 yang disebut dengan 5 aksen, ujung 5 aksen. Karbon nomor 3
dan karbon nomor 5. Karena karbon nomor 3 dari 1 hidrosel dari asam dari nukleotida yang 1 itu akan berhubungan dengan nukleotida yang lainnya melalui fosfat dan C nomor 5. Jadi contohnya ini C nomor 5 mengikat fosfat. Fosfat ini nanti akan mengikat nukleotida yang pada C nomor 3. Jadi tidak mungkin C nomor 5 akan berikatan dengan C nomor 5 dari suatu asam nukleotida. Alam sudah mengatur C3 akan mengikat dengan C5 yang dihubungkan melalui fosfat. Ya. Itu juga yang ini. Ini kalau ini dibalik ya, 3 aksen, 5 aksen. Ini urutannya kalau dibaca dari sini, ini artinya 3 aksen ke 5 aksen. Tapi nanti ada yang menulis 5 aksen menuju ke 3 aksen. Bukan 5 aksen mana? Nih, ini 5 aksen di sini. 5 aksen. Urutannya di sini ya. Nanti ada yang 5 aksen ini nanti akan berhubungan dengan 3 aksen. Maka gambarnya ini belum ada. Nanti saya tunjukkan. Ada urutan peningkatan dari 5 aksen ke 3 aksen. Jadi tetap saja antara 3 dan 5 atau 5 dan 3 sama saja. Selanjutnya, ini DNA itu selalu double. Lengkapnya seperti ini, tapi kalau dibuat sederhana seperti yang dikirim, kalau RNA cuma tunggal, satu saja tidak double. Nah, hubungan antara rantai yang tunggal dengan rantai tunggal yang lain itu saling berhubungan melalui basa-basi atau basa piring. Kalau nukleat dengan nukleatnya, nukleotida dengan nukleotidanya bergabung jadi satu untuk asam nukleat. Tapi kalau untuk bentuk helix seperti itu rantai tunggalnya yang di sini itu akan berhubungan dengan rantai asam nukleat. Hubungannya melalui apa? Menuju stasiun akhir Komponen-komponen purin dan pirimidin. Malang Kota Lama, Kepance, Caranya bagaimana? Blitar, Lihat di sini Tulungan, guanil Kediri, Kertosono, suatu basa Nganjuk, Madiun, akan dikatakan Solo Jabres, Semarang Tawang Jata, Pekalongan, Tegal, Cirebon, Cikarang, Bekasi, itu akan dan berkaitan dengan Gambir. Terima kasih. Dear passengers, in a moment, itu Brawijaya, akan berkaitan dengan will depart from Malang sini ada to Gambir, berkaitan dengan which is the final station. The train will also stop at seperti ini susunannya jika G, C, A, T atau A, GC atau CG atau GC, sedangkan A, T atau T tidak boleh berubah. Yang misalkan G, kalau Solo DNK Semarang Tawang Jata, ada ingat Pekalongan, Tegal, bahasa pirimidin apa yang tidak pernah ada di DNA? Jatinegara, and Gambir. Brasil. Ya, ini coba lihat di sini. Tidak pernah ada Brasil di sini. Karena ini DNA. Ini kan Anda lihat ini karbonnya, ini oksigennya tidak ada. Ya. Jadi nanti kalau sudah jelas tidak ada oksigennya ya Kami jangan informasikan itu tidak ada. Apalagi baik di dalam kereta, ada Brasil di toilet, maupun di bordes. atau kalau Bagi itu penumpang jelas-jelas yang ada berkerumun ini di atas langsung rantai kereta, jadi DNA. akan segera kami turunkan di stasiun terdekat berikutnya. Tapi kalau di situ Terima ada kasih. Brasil, apalagi For our tapi tidak convenience, ditunjukkan please apa yang not smoke on the train, in the atau toilet, hal, or in maka the Anda tidak bordes. salah kalau ada
To the Ini passenger nanti who gets adalah stuck on the train, we will get Tidak off ada you in the next station. hasil di Thank sana. you. Maksud saya ditemukan itu kalau Anda menentukan suatu kandungan bahan apa di kromosom ini, diuraikan terus tidak lurus saja, tidak seperti protein struktur primer yang memanjang yang terbentuk antar asam amino dengan ikatan peptida. RNA tidak begitu. Dia tidak seperti struktur primer protein yang nukleotidanya tersusun seperti plasmid. Tidak. Ternyata dia membuat lekukan seperti membuat loop, terus membuat pasangan di sini. Kemudian terpisah lagi. Kadang nanti gabung lagi. Ya, jadi dia ini kanan RNA, kiri juga RNA. Tapi jelas dia bukan DNA, bukan nukleotida. Dia susunannya ini ada hasil ya. Berikutnya, tapi di sini tidak ada T, tidak ada hasil saja. RNA. Dan ini juga struktur RNA juga bentuknya seperti ini. Jadi jangan bayangkan kalau RNA itu ya mulus-mulus atau memanjang begitu saja, tidak. Dia membuat loop, buat internal loop dan sebagainya. Kemudian ini contoh loop-loop yang dihasilkan oleh RNA. Tapi bukan double helix seperti DNA. Kalau DNA khas dari itu bentuknya helix lagi. Kalau ini cenderung meskipun dia gabung menjadi pasangan-pasangan seperti ini mirip DNA, tapi dia tidak pernah membentuk double helix yang sempurna seperti ini. Bukan alpha helix. Kalau alpha helix adalah struktur sekunder dari ini pembentukan protein. Jadi di sini adalah secara sederhana ya. Ini adalah ribosom. Jadi protein itu bentuk ribosom. Di sini translasinya. Ini deretan dari nukleotida RNA karena cuma satu ya. Maaf, bukan ini satu. Ini dia masuk dan ditambah setiap ujungnya itu ditambah dengan nukleotida ditambah dia sehingga semakin panjang sini. Bentuknya kapan? Akan dibentuk dengan mekanisme tersebut. Di sini setiap setiap basa-basa purin dan pirimidin itu akan akan mempunyai susunan tertentu, yang susunan tertentu disebut sebagai codon. Codon ini nanti jadi seperti ini ya, ujung 5 aksen. Ini sudah belajar ujung 5 aksen yang mana? 5 aksen C nomor 5-nya itu yang bebas. Kemudian ini C3 aksen. Pasti C3 dari ribose yang bebas. Nah, di antara di sini ujung 5 dan 3 itu kelihatan melalui fosfat. Tapi yang A, G, U, C, E ini itu adalah basa-basa purin maupun pirimidin. Setiap tiga basa purin, tiga basa purin, tiga kombinasi basa purin itu disebut sebagai codon. Jadi ribosom itu codon ini akan
eh, menciptakan atau akan memicu fosfolipid untuk membuat antikodo. Antikodonya itu ya sesuai dengan eh, pasangan dan sudah pasti dari yang tadi saat yang sebelumnya. A selalu dengan T, kalau G selalu dengan C. G saat orangnya antikodonya G. Sedangkan kalau G antikodonya C. Nanti di sini dengan cara begitu kan akhirnya terbentuk nukleotida rangkaian nukleotida di sini. Di situ nanti akan keluar rangkaian nukleotida menjadi asam nukleat atau nanti akan asam nukleat itu nanti akan mengkode membentuk jenis protein apa yang dihasilkan dari misalnya lisin. Lisin itu asalkan lisin, kenapa kode lisin adalah itu yang menentukan adalah mRNA kemudian nukleosida trifosfat. Lihat lagi slide 4. Nukleosida trifosfat adalah molekul yang mengandung hexamethyl. Yang pertama di sini adalah yang harus dijelaskan oleh slide ini adalah nukleosida trifosfat tidak bisa diabsorpsi dengan baik. Karena itu molekul ini harus disintesis di dalam sel. Jadi yang ada di dalam usus kita itu adalah urean. Komponen-komponen dari nukleosida itu akan ditunjukkan satu persatu. Glukosa, fosfat, basa purin dan pirimidin diberikan dari satu itu nanti diabsorpsi dengan sendirinya di dalam sel dia akan dibagi menjadi nukleotida. Berikutnya sebetulnya sama saja seperti glukosa. Karbohidrat tidak bisa absorpsi besar, maka dia diuraikan menjadi monosakarida. Bisa glukosa. Glukosa. Tiga monosakarida yang bisa diabsorpsi oleh usus. Khusus untuk glukosa, dia akan digabungkan lagi, tapi tidak menjadi karbohidrat, tapi bukan karbohidrat seperti dalam feed, dia karbohidratnya dalam bentuk laktosa, apa namanya galaktosa. Laktosa dia harus dirubah dulu menjadi glukosa supaya bisa dan bagaimana nukleosida trifosfat itu dibentuk reaksi. Yang utama di sini enzimnya adalah DNA polimerase. Besar, ini besar, ini fosfat. Ini nukleosida trifosfat atau nukleotida. Besar, bukan jadi satu di sini nanti ada dua apa namanya? Bisa bergabung. Masih ingat hubungannya terjadi antara C5 dan C3. Satu DNA polimerase itu akan menghasilkan rangkai nukleotidanya yang disebut juga sebagai asam. Kemudian ini lagi yang lebih apa namanya? Jelas hasilnya ya. Ini di sini ada penghapusan fosfat yang ada di nukleotida itu supaya nukleotida ini menjadi nukleosida fosfat nukleotida dengan satu fosfat saja. Yang ini yang di atas ini adalah asam nukleatnya ini
sudah apa namanya sudah terbentuk, sudah rantainya sudah terbentuk. Yang C yang terbebas dari busanya itu adalah C nomor 3. Sedangkan di sini C yang nomor 5 punya fosfat. Jadi nanti dia akan bergabung ke sana. Karena apa? Karena fosfatnya sudah pas. Yang di sini yang punya fosfat C5, maka dia akan mengikat C nomor 3. Kalau kebetulan C nomor 3-nya di sini kosong. Kalau C5-nya kosong, nggak mungkin C5 ini akan mengikat C5. Meskipun sama-sama kosong, ya akan terikat. C5 ini kalau dia kosong, dia akan mencari C3 yang punya fosfat. Di sini kalau fosfat, maka dia akan mengikat ke sana. Maka terlihatlah ada sebagai hubungan antara berani fosfat C3 atau C. Sama ya, seperti tadi sebetulnya polimerase dilakukan pembentukannya seperti ini. Jadi ini apa namanya DNA-nya ya. Yang di sini dia mempunyai adenin, bahasa punya adenin, dan bagaimana menentukannya maka melalui DNA polimerase. Kayaknya seperti yang tadi lebih jelas gambarnya. Yang kalau yang ini bukan menceritakan bagaimana hubungan antara nukleotida ini bahasa adenin atau purin itu berhubungan satu dengan lain. Dan sekaligus juga untuk mengetahui, untuk menjelaskan bagaimana fosfat di ujung mana yang harus berubah. Di sini fosfatnya ini kan di ujung C nomor 5 ya. Di sini disediakan C nomor 3 bahasa-bahasa yang bergabung, sedangkan nuklearnya itu akan bergabung dengan ini apa namanya reaksi sederhana saja. Kalau misalnya DNA itu akan direplikasi, jadi akan dibuat di dalam maka yang diperlukan segala saja yang ada adalah bahwa hubungan antara itu harus diputus dulu. Yang memutuskan itu adalah nikase. Kalau sudah terputus, baru bisa dilakukan pemanjangan atau pemanjangan dari asam nukleat itu pada pasangan kanan atau kiri. Dan enzim besar. Setelah itu berjalan dengan sendirinya, reaksinya sama seperti slide sebelumnya. Bagaimana bahasa biologi dan bagaimana nukleoida 1 dan nukleoida 1 dan ribosa C nomor 3, C nomor 5 dan ribosa sebelumnya dihubungkan melalui fosfat. Sedangkan hubungan antara pirimidin purin bahasa purin pirimidin itu mempunyai aturan tertentu. Bahasa ini bahasa ini harus berubah, jadi tidak boleh ngawur, tidak asal, tidak random, tapi punya pasangannya. Sekarang bagaimana definisi dari asam lemak? Pencernaan asam lemak itu dicerna yang pertama kita mengatakan pencernaan utama dari asam lemak
terjadinya di lampu. Yang lain-lain utamanya terjadi di duodenium kepala. Tapi untuk asam nukleat utamanya itu adalah karena apa? Karena di sini Anda tahu diet yang mengandung asam nukleatnya itu pasti bersama-sama dengan Anda tahu kan asam nukleat itu posisinya itu terletak di ada di bagian lain. Kita itu di sel, setiap sel punya inti. Setiap apa yang kita makan, misalnya daging juga ada sel. Dan fungsi-fungsinya punya inti. Tanaman juga buah-buahan mereka tersusun dari sel-sel. Selnya itu mesti punya inti. Kalau itu kita makan, maka setiap hari sebetulnya kita makan asam nukleat ini. Asam nukleat yang ada di sebagian yang di sini ya masuk ke dalam yang fungsi di sini adalah HCl ini akan melepaskan asam nukleat dari protein. Ke umum sana nanti akan ada hasil pankreas digunakan studi, sedangkan asam nukleat juga akan dari segi enzim untuk asam nukleat ada berasal juga dari pankreas. Sini ada biasa yang saya ceritakan hati-hati nukleotidase enzim untuk memutus tapi yang nukleosidase ini pasti akan memutus komponen yang ada dalam saya ulangi lagi, nukleotida itu adalah nukleosida yang ada fosfat. Kalau molekul nukleosida, maka molekul itu hanya terdiri dari basamurin dan glukosa. Enzimnya adalah nukleosidase. Ya, selanjutnya ceritanya bagaimana? Nukleat masuk diberikan gas ya. Kalau kemudian oleh nukleotidase asam nukleat itu akan dilepas dulu. Kalau asam nukleatnya itu jenis RNA, maka enzimnya yang adalah nuklease. Sedangkan kalau dari itu sebenarnya ada sehingga sampai kalau dia menggunakan banyak dilepas itu hanya fosfatnya terlepas hasilnya
Kemudian jaringan itu masih berbasis urin dan pelindung ya. Setelah urin bisa bahasa fosfat diabsorpsi nanti dibentuk lagi. Kemudian urin akan dimetabolisme menjadi asam urat. Halnya solusi berhasil itu akan metabolisme menjadi asam urat. Masa dari diet sedikit sekali digunakan untuk asam urat, tapi yang dapat diberikan dari gizi misalnya dapat dideteksi di DNA baja ya, dan itu lebih biasa saja juga ada bagaimana kelainan-kelainan yang diturunkan bisa dideteksi melalui DNA dengan cara seperti itu. Ada biosintesis nukleotidapurin dan glikogen melalui Pelanggan yang ada kami semua dalam ini alogen adalah tujuan akhir biosintesis stasiun Gambir. Perjalanan kali ini menempuh waktu sekitar 12 jam 59 menit. Jika Anda memerlukan bantuan atau informasi lainnya, Anda dapat menghubungi kami pada perjalanan kami. biosintesa nukleotidapurin. Demi kenyamanan dan keamanan Senyawa kami awalnya itu tetap adalah ada R, barang bawaan Anda. yaitu Kehilangan atau kerusakan bukan menjadi tanggung jawab perusahaan. hasil 1 kilofosfat. Kami informasikan pula untuk tidak merokok baik di dalam kereta, di toilet, maupun di bordes. Karena perjalanan ini Senyawa bebas awalnya asap adalah rokok. se-15 Selamat menikmati perjalanan Anda. yang Terima kasih. pertama Dear passengers, welcome to Brawijaya train train, which will take us to our final destination of Gambir Station. The trip takes around 12 hours, 59 minutes. Selain If you need help or other information, you can contact our duty officer on this trip. For your convenience and security, we urge you to remain vigilant about your belongings. We will not be responsible for any lost or damaged items. Please be informed that this is a non-smoking train. You are not allowed to smoke anywhere on the train, including in the toilets or on the landings. karbohidrat Enjoy your trip. Thank you. selain bisa untuk tapi dia juga bisa untuk masa pulih. Maksudnya Anda tahu masa pulih itu merupakan bahan fosfat dan situ hasilnya adalah seperti sini ATP ini akan menjadi ATP ATP. Setelah reaksi yang tersisa adalah ATP oksigen besar dan uang fosfatnya akan diberikan oleh sel fosfat sehingga dia menjadi fosfoalfa-hidroksil 1 fosfat tambahan. Ya sudah untuk senyawa awal dan selanjutnya ini adalah bagaimana rituse 5 fosfat dasar. Ini berasal dari irisan ya, berarti 6 rituse fosfat secara oxidative secara reaksi oksigen dia akan ada ini pengulangan saja ya, pasti Anda sudah pernah dapat di
metabolisme karbohidrat. Ya. Ini juga salah satu reaksi bagaimana glukosilfosfat itu membentuk sintesis dari sintesis nukleotida ini yang hijau. Posisi riboglukosilfosfat itu di sini. Ini semua adalah reaksi-reaksi dari karbohidrat. Tapi setelah itu dia menyelempang ya, dalam bentuk nukleotida dan glukosilfosfat tadi akan mendapat dua fosfat dan yang bentuk BRPP. Nah, BRPP adalah materi awal untuk pembentukan DNA. Selanjutnya, nah ini ringkasannya pembentukan DNA di awal fosfat menghasilkan NADH senyawa untuk senyawa lain menghasilkan. Jangan lupa saudara, ini terjadi di sitosol. Reaksi lengkapnya sekarang bagaimana nukleotida purine itu dibentuk. Di sini BRPP, kemudian ada glukagon, nanti terus NH2 dari itu akan diserahkan ke sendiri akan apa ada namanya, tapi yang jelas pra itu adalah BRPP yang ketambahan satu. Dan yang kedua perlu visin lagi. Selain visin juga ada visin. Yang ini benar-benar cuma ada penambahan visin saja. Sini banyak perlu yang kuliah yang pertama kita belajar bagaimana tetrahidrokanabinol aktif dan interaktif itu mendapat gugus formil. Gugus formil itu ada yang di C dan ada yang C10. Sini di N nomor 10 ini. Bukan C, N nomor 10, N itu gugusan ini. Sini N10 formil tetrahidrofolat itu diperlukan untuk memberikan gugus formilnya ini kepada FK. Dan ada lagi NH2 masuk lagi dan perlu energi ATP untuk berubah menjadi senyawa air. Kemudian HCl, setelah itu ada aspartam. Jadi saudara ada lihat ada berapa jenis asam amino yang diperlukan untuk membentuk BRPP. Vitamin, gizi, dan aspartam. Vitaminnya yang digunakan adalah vitamin C. Terakhir akan menjadi glukosin fosfat. Molekul glukosin fosfat tanpa glukosin rusak adalah hiposantin. Ini adalah molekul di alam. Itu adalah molekul glukosin ini nanti glukosin monofosfat ini akan jadi bahan untuk ini adalah senyawa-senyawa tadi ya, singkatannya tadi pra itu adalah fosforilusilamin, beta, deoksinamin, ribonuklida dan seterusnya. Selanjutnya ini juga enzim yang diperlukan untuk pembentukan BRPP menjadi BRP. Satu itu apa? Dua tadi yang di atas tadi kan cuma ada satu. Nah, kalau ini dipasang semua kan jadi ramai ya. Enzimnya seperti dan ini adalah setelah menjadi glukosin monofosfat. Seperti apa glukosin monofosfat? Bentuknya seperti di sini ada dua alur yang
itu akan itu ada mesin fosfat, ada mesin fosfat, ada ini yang jenis satu fosfat, mesin dioksida. Sedangkan di sini ada ini fosfat, tidak boleh kalau sudah ada fosfatnya tidak boleh mesin karena dia sini adalah juga pembentukan protein dari kita stafnya maksud kesempatan di mana lihat di sini dalam bacaan membaca sini sepakat kan warnanya misalnya molekul sepakatnya yang biru juga dalam di sini setelah ada sekarang Maret kalau Maret maka dia akan juga ada diserahkan itu bukan positif dia ada satu fosfat setelah itu perlu vitamin di sini untuk dan dia vaksin saya berharap Anda sudah mengerti apa ini disebut fosfat tidak bisa sehingga fosfat cuma kalau disebutkan tidak tahu tentang fosfat yang menekankan kalau kita mau menekankan yang mau yang sedikitnya biasanya fosfat supaya jelas jumlah fosfat tidak saja sudah sini kita mulai sini ada harus itu ketersediaan CAM selalu ada di mana di setiap reaksi bagaimana enzimnya adalah saudara kalau ada enzim kinase dan akhiran kinase enzim itu pasti menambahkan fosfat pada suntikan itu fosfat sudah mengenai ada substan yang selalu ada penambahan fosfat atau perpindahan fosfat khas itu enzim nama-namanya macam-macam tapi kalau yang namanya kalau fosforilase pasti menarik ini pengaturan kontrol pengaturan dan terus banyak jumlahnya sehingga bisnis
senyawa pertama untuk membentukkan protein. Setelah itu ada untuk seterusnya. Setelah terbentuk GTP, GMP, GDP itu maksud saya GDP. GDP itu dua-duanya akan menghambat reaksi PRBP menjadi 5 fosfor hidroksilat. Sedangkan GMP, GDP ya akan menghambat cahaya. Nanti yang ini GDP juga akan menghambat pembentukan GMP juga akan bergabung dengan GDP untuk reaksi pembentukan GDP biar itu menjadi 5 fosfor yang seterusnya untuk dan apakah di situ ada selanjutnya sudah maka reaksi-reaksi itu akan dihambat sini reaksinya sudah tertulis yang warna merah dan sedangkan semakin banyak jumlah BNP, semakin efektif semakin banyak GTP yang dibentuk pada saat jumlah sudah cukup, mereka akan feedback negatif mengakibat yang mau diceritakan selain sakit fase bagi BNT daur ulang guani dan sakit lain. Kalau semua enzim ini tidak berfungsi dengan baik serta GPRT karena kelainan genetik, maka kelainan yang terjadi adalah misdireksi. Bisa nomor 3. Yang disebutkan dengan enzim HBRT, guanidin fosfor hidroksil fosforase yang di atas ini ya. HBRT adalah enzim fosfor hidroksil fosforase. Ini untuk ulang. Setelah itu ya nanti kan akan GMP dan fungsi. Tapi IMP sendiri itu akan fungsi santi seharusnya asam urat. Jadi kalau sebelum dia menjadi urin, dia menjadi IMP. Kalau kita lupa IMP itu akan menjadi alkohol. Tapi juga IMP itu kalau ada dalam jumlah banyak, maka dia tidak akan akan jadi itu santin dan asam urat. Asam urat ini yang menjadi masalah kalau dia itu santin menjadi santin buat santin sedangkan santin ke asam urat santin jadi asam urat sama enzimnya juga santin oksidase. Ini yang nanti aktivitas dari santin oksidase ini nanti yang akan dihambat tadi. Apa yang terjadi jika fungsi enzim BNP terganggu? Kalau ini terganggu, maka santin tidak bisa
guanin yang terjadi bisa dibagi menjadi GMP, maka jumlah hiposakrin akan banyak. Kalau guanin tidak bisa dibagi lagi, tidak bisa didaur ulang, maka guanin tidak akan bisa. Kalau hiposakrin dan sakrin ini banyak, ya dengan sendirinya karena adalah asam urat. Asam urat ini nanti akan bagi ya, alur salfat bisa salfat itu alur daur ulang seperti itu. Yang sudah ada guanin, RTP akan kembali. Nah, deoksiribonukleosida fosfat. Kompleks enzim ribonukleotida pada saat sel siap senyawa yang diperlukan adalah teoredosin invertase isinya dan ini adalah reaksi bagaimana Pelanggan yang kamu nah itu sesaat lagi kita akan tiba di stasiun Kepanjen. ini kan Bagi Anda yang akan mengakhiri perjalanan di stasiun Kepanjen, diperlukan kami persilakan untuk mempersiapkan diri, supaya periksa dan perisi kembali barang bawaan yang Anda. ada Jangan sampai ada yang tertinggal atau tertukar. kalau boleh Untuk diambil keselamatan maka Anda, teoritis tetaplah berada di tempat duduk sampai dengan dengan dan diambilkan oksigen ya. Terima kasih atas kepercayaan Anda menggunakan jasa layanan kereta api Indonesia. Sampai jumpa pada perjalanan berikutnya. Misalnya ini akan Dear passengers, in a moment, we'll arrive at Kepanjen Station. For those of you who will end your trip at Kepanjen Station, please prepare yourself. Check your luggage and belongings. Make sure that nothing is left behind. For your safety, it is forbidden to open the train door before the train completely stops. Thank you for choosing train services from Indonesian Railways Company. See you on your next trip. Dan teoridoksin yang sudah menerima oksigen itu bisa dikembalikan lagi menjadi oksigen yang tanpa oksigen. Caranya apa? Caranya dengan menambahkan NADPH. Dan oksigennya akan kemana? Dia akan ke H2. NADPH-nya dari mana? Ada reaksi yang banyak menghasilkan NADPH adalah bisa selain digunakan reaksi ambil di SSH bisa banyak sekali fungsi dari saudara. Anda harus ingat ini ada NADPH. Nah, pasti fungsi untuk reaksi. Tapi kalau sudah NADH tanpa P, itu biasanya diproduksi oleh siklus step yang dipergunakan untuk membawa elektron supaya elektron itu nanti diserahkan ke rantai elektron untuk menghasilkan energi. Jadi jangan terlewat P-nya, ada yang tidak. NADPH ini yang dihasilkan oleh sedangkan NADPH umumnya dihasilkan oleh siklus.
ini transport elektron. Ini nah, ini bukan transport. Artinya transport elektron, tapi bukan transport elektron untuk menghasilkan energi. Kalau transport elektron menghasilkan energi di sini energi. Tapi ini adalah transport elektron dari tadi kita pergunakan untuk reaksi oksida. Hasilnya adalah fosfat ini redusa di sini. Ini ada lihat di sini ada oksigen, oksigen yang O-nya merah ini hilang, maka terbentuklah dioksida. Prosesnya melalui transport elektron. Jadi jangan dicampur baur dengan transport elektron yang menghasilkan energi yang berhubungan dengan Krebs cycle ya, sama sekali beda. Ya, ini adalah reaksi metabolisme dari adenosin. Jadi adenosin itu kalau diuraikan itu hasilnya apa? Penguraian metabolisme dari basa-basa urin. Sama seperti yang tadi, kalau tadi lebih ringkas, kalau ini reaksi lengkapnya. Di sini terbentuk satin, kemudian setelah terbentuk satin, dia membentuk asam urat. Asam urat akan dilanjutkan akan kalau ke manusia ini asam uratnya jumlahnya banyak, langsung menumpuk, tidak dirubah jadi alat. Di sini hiposantinnya di sini. Ya. Kemudian kalau guanin itu langsung jadi santin, sedangkan kalau adenosin, adenin itu lewat produk hiposantin. Reaksi rapikan. Nah, ini penyakit Lenihan sindrom yang HGBRT-nya tidak ada, kelainan ini yang merupakan X-linked recessive, artinya dia tidak dominan. Kalau cuma ada satu pasang kromosomnya yang mengandung gen ini, dia hanya membawa saja tapi tidak sakit. Ya baru gejalanya itu muncul kalau pasangan gennya dua-duanya itu ada gen yang mengandung DNA. Ini adalah X-linked, artinya diturunkan melalui seks kromosom. Anak laki-laki itu kalau ibunya kena, kalau dia punya anak laki-laki, salah satu itu pasti, kalau dia menerima X dari si ibu yang membawa gen ini, anak laki-laki pasti terkena. Tapi kalau dia menerima X dari satu pasang, tapi tidak ada bahwa yang anak perempuan, kalau dia menerima X dari ibu yang ada Lenihan sindromnya, maka dia akan menjadi pembawa, nanti akan dia turunkan ke anaknya yang laki-laki. Anak perempuan bisa ini ya kalau dua-duanya X-nya itu. Kalau yang perempuan kena Lenihan sindrom, saya kira dia sudah tidak bisa punya. Jelas wanita itu adalah carrier. Sedangkan laki-laki kalau punya apa tidak bisa carrier, langsung bisa muncul. Kalau laki-laki harus bebas, kalau
perempuan bisa kan ya. Jadi kalau perempuan mengandung pregnancy XX dua-duanya kan pasti sudah meninggal sejak selesai. Sini yang diperlukan adalah vitamin. Kalau urin tadi tapi pada rangkaian reaksinya dia juga memerlukan untuk lingkung dan itu kan dan dia juga reaksinya ini adalah karbon fosfat sintase ya yang pertama tadi ada juga karbon fosfat sintase untuk pembentukan ya reaksi yang terjadi di mitokondria, reaksi antara karbonat di sana bukan enzim karbon fosfat sintase dia akan bentuk karbon fosfat juga karbon fosfat reaksi dengan untuk menjadi ortin karbon monofosfat sintase harus disebutkan satu atau dua. Yang satu itu ada bisifosfat. Sedangkan kalau yang dua itu membutuhkan senyawa biologi sampai ini karbon fosfat. Karbon fosfat ini kebutuhannya ini ditentukan. Ini dari ATP fosfat ATP. Ini yang dilepas bukan suatu ini fosfat ini CO2 ini berasal dari bikarbonat. Selanjutnya ini reaksinya sama seperti yang ya. Enzim-enzimnya diberi angka nanti sudah ada di berikutnya enzim-enzim apa saja. Kemudian reaksinya karbon fosfat menjadi aspartat, memerlukan aspartat untuk menjadi senyawa CA dan di sini juga urutan. Kemudian ada lihat pembentukan pirimidin itu ternyata memerlukan PRPT. Seperti Anda tahu PRPT itu senyawa awal punya terjadi. Kalau harus bentuk musim pirimidin yang dibentuk dulu adalah enzimnya enzim ini. Nah, urin fosfat ini pembentukan vitamin seterusnya. Jadi ini adalah reaksi komplit sekaligus dengan molekul-molekulnya dan molekul terikat di mana dan mana sampai selanjutnya regulasi biosintesa mikrobia pirimidin berbeda sintesis regulasinya. Ini yang lebih sederhana saja kalau yang Kak dan ini kan agak rumit ya. Tapi kalau dibaca pelan-pelan jadi apa lebih paham. Tapi kalau ada kesulitan baca yang ini pakai saja. Di sini
vitamin plus bikarbonat plus ATP. ATP itu akan meningkatkan reaksi pembentukan ATP. Dan setelah terjadi CTP, siklus trifosfat, CTP itu akan feedback negatif menghambat pembentukan uridin fosfat CTP. Dia juga akan ke atas menghambat pembentukan karbamid fosfat. Karena karbamid fosfat itu dibentuk dari karbonat dan juga uridin fosfat akan menghambat uridin fosfat. Dan itu akan ini caranya reaksinya bagaimana sampai di luar biasa tidak penelitian yang dilakukan dan ada pembentukan glukosid fosfat uridin fosfat ini untuk pirimidin. Kalau yang tadi itu cuma dinase saja kalau untuk dinasenya adalah silidinat sama dengan dinase karena memang ada reaksi yang menambah fosfat pada substrat. Reaksi uridin fosfat dengan sitosin fosfat. Saudara Anda lihat di sini. Ini pembentukan uridin asid. Yang ini sitosin fosfat. Sitosin asid. Sehingga tadi asal itu sedangkan yang ini adalah asalnya adalah sitosin. Jadi sitosin itu dibentuk dari urasi. Urasinya adalah bentuk fosfat. Di hasilnya juga sitosin fosfat. Reaksinya seperti ini. Yang disebutkan adalah perubahan ATP menjadi CT itu memerlukan kalau membentuk sitosin itu tidak perlu ada reaksi sendiri, cukup ATP terbentuk maka dia akan terbentuk CTP akan terbentuk CTP dengan sendirinya. Nah, ini nanti bisa diketahui sitosin ini yang kita bahas. Kemudian dua bahasa pirimidin yang lain. Dan seterusnya. Ini adalah reaksi katabolisme dari sitidin, asid dan pirimidin. Kalau sitidin dan uridin itu hasil akhirnya adalah uridin. Sedangkan kalau untuk umin hasil akhirnya adalah isomer. Kalau tadi yang itu bisa dikatakan sebagai satu saja. Jadi kalau untuk sapuri serta katabolisme terakhir ini untuk menjadi sementara hasil seterusnya akan diubah menjadi selanjutnya A, sedangkan uridin sebenarnya hasil akhirnya adalah D, etil natrium.
glukosintesis mati antara protein harus disebutkan pada sebuah pertama BRP seperti update saja sederhana kan protein dan karbonat jadi fosfatnya simpel metabolit dan senyawa penting berikutnya dari ini akan menjadi rentan kalau diberi tidak ada fermentasi. Nah, perubahan antara simpel metabolit atau dampak bangka sedangkan untuk purin dan yang di sini pembentukan pirimid itu memerlukan BRPP yang merupakan senyawa awal dari pembentukan. Kemudian di sini kita akan MP nanti menjadi BP dan BP nanti bisa eksekusi. Ini yang menyangkut fosfatnya itu yang akan disiapkan. Oke, sekarang terima kasih. Selamat belajar.